Saya patut bertanya yang saya maksud, apakah kita sudah murtad terhadap keluhuran kita? Sekali lagi, kita sudah murtad atau keluarlah cara anunya dari keluhuran kita. Dan lalu yang ditinggi-tinggikan sekarang adalah bangsa asing. Tapi uluk salam mulya atur bagya wis Nusantara. Hong wilahing jati nugoni hajat-hajate leluhur Nusantara. Tapi uluk salam mulia. Malam ini malam Rebo Wage ya, Aboge kan hitungan tahun Alif itu kalau nggak jatuh pada hari Selasa Pon, ya malam Rebo Wage atau hari Rebo Wage. Pogane kalau istilah orang tua dulu itu menceritakan, Aboge itu ya sudah mentok dalam arti sudah sampai kepada tujuan. Poge nang endi kalau istilah Banyumas itu, Aboge lah. Saya terkait dengan itu saya akan menceritakan bagi yang mau mendengarkan cerita saya bahwasanya poge menungso itu kalau secara kacamata lahir saja apa yang ditunggu-tunggu dalam hidup mati. Namun sebelum mati tentunya kita melakukan kodrateng urip ya. Kodrateng urip ya peran dalam hidup itu mesti terlaksanakan. Saya sering mengatakan bahwasanya ada 5 hal yang patut kita ketahui dalam hidup, yaitu layang kalimat sada. 1 itu rezeki, 2 itu suami atau istri, jodoh-jodoh kodrating alam, 3 itu pati, dan lalu berjalan cilaka. Itu layang kalimat sada yang semestinya kita pahami. Lalu setelah mengetahui itu, dalam kolom semua ini kita tetap adalah niat untuk ibadat. Saya mengatakan ibadat, bukan ibadah ya. Kalau ibadah mungkin ke arah sana, mungkin ke arah baraban atau ke bahasa yang lain. Namun saya peribadatan gitu. Peribadatan itu ibadat ya. Nah, setiap manusia itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadat lah. Ibadat yang termaksud bagi bumi Nusantara ini, tentunya bagi masyarakat Nusantara ini, saya akan menyampaikan yang hak walau pahit sekalipun menurut kacamata lahir dan batin saya. Sekali lagi, menurut kacamata lahir dan batin saya yang keterkaitannya atau keterikatannya dengan saya menerima uluk salam Nusantara bagi yang mau percaya ya. Hong wilahing jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara. Saya sering menceritakan bahwasanya Hong secara cara baca atau tajwidnya itu mesti panjang karena dari hidup yang saya maksud sampai dengan ngadep ngarsaning Gusti kang murbing dumadi wilahing jati selalu bertongkat tauhid, artinya percaya adanya kekuasaan sing gawe urip atau yang pencipta hidup, sang maha pencipta atau Tuhan yang Maha Esa, terserah saja ya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau itu Allah, monggo saja. Yang jelas kita selalu meyakini bahwasanya hanya satu sang pencipta hidup, yaitu Tuhan yang Maha Esa lah. Lalu wilaheng jati bertongkat tauhid, kita meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, dan itulah yang menitahkan seluruh umat di muka bumi ini, termasuk juga yang menghidupkan binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Satu sumber pencipta yaitu Tuhan yang Maha Esa, itu arti daripada wilaheng jati. Lalu nuhoni itu ya mutlak hanya untuk nuhoni itu ya menekuni secara terus-menerus bahwasanya dalam peribadatan nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara. Hajat itu ya tujuan itu ya arah dan tujuan. Dalam arti tujuan hidup itu tentunya kepada kesempurnaning urip, kasampurnaning pati lah. Ini yang saya maksud bahwasanya uluk salam hong wilahing jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara ini adalah wajib hukumnya bagi siapa saja, apalagi putra-putri asli ya, artinya pribumi bangsa Indonesia. Sedangkan
mungkin dari suku-suku lain, dari bangsa-bangsa lain yang hidup dan ya taruhlah hidup di bumi Nusantara ini, artinya kaum imigran, banyak yang ngomong demikian, maupun ya imigran termasuk mohon maaf suku Cina, Arab dan sebagainya, India yang ada di bumi Nusantara ini tentunya setidaknya menghormati dan melakoni hajat-hajate leluhur Nusantara. Lalu apa hajatnya leluhur Nusantara? Sering saya katakan bahwasanya mujudake tatanan zaman adil. Zaman adil itu ya perseimbangan, sing sugih ora mameri, sing melarat ora pada irilah. Dalam konsep apa? Konsepnya itu adalah konsep imbal setimpaling rasa, imbal setimpaling hidup. Makanya kelak kalau menurut petunjuk yang saya terima, mijile Ratu Adil itu tidak ada hukum perdagangan, adanya hukum imbal setimpal ya. Hukum imbal setimpal bukan berarti tanpa uang, tapi imbal setimpal. Kalau sekarang umpamanya yang namanya nasi telur kan sekarang kalau di restoran A mungkin bisa mencapai ratusan ribu, kalau di warung biasa paling 10 atau 15 ribu umpamanya. Lah nanti sama rata, tidaklah itu yang jualan di restoran yang megah dan sebagainya, nasi telur itu ya imbal setimbalnya cuma 15 ribu umpamanya, ya laksana beras lah. Beras itu kan dikendalikan oleh pemerintah, laksana bensin seperti itulah ya, sehingga tidak ada ketimpangan dalam perekonomian. Artinya mungkin baju juga diseragamkan, artinya harganya itu walaupun warna berbeda namun harganya itu semua akan diatur oleh pemerintah ya, seperti bensin dan seperti beras lah, itu yang sekarang kita itu rasakan itu ya, bensin ya di mana-mana ya 10.000, tidaklah itu di pom yang bagus, tidaklah itu di pom yang jelek ya, harga bensin seperti itu, kecuali eceran itu beda karena apa, ada pengeluaran lagi untuk beli di pom dan diecerkan lah. Ini saya menyampaikan bahwasanya hajat-hajat leluhur Nusantara itu memang sangat perlu diketahui oleh banyak orang ya, oleh seluruh bangsa Indonesia justru, atau siapapun yang bermukim di bumi Nusantara ini semestinya melakonilah. Kali ini saya akan menyampaikan walau pahit sekalipun ya, walau pahit sekalipun saya akan menyampaikan bahwasanya menurut ya kacamata lahir batin saya juga, bahwasanya tidak ada peribadatan yang lebih sempurna dan yang lebih mulia kecuali turut serta dalam melaksanakan, mewujudkan hajat-hajate leluhur Nusantara. Sekali lagi saya menyampaikan, tidak ada menurut kacamata lahir batin saya boleh dong punya hak untuk menyampaikan dan sesuai dengan petunjuk yang saya terima bahwasanya tidak ada peribadatan yang lebih sempurna dan lebih mulia kecuali turut serta melaksanakan, mewujudkan hajat-hajate leluhur Nusantara ya, seperti saya uraikan di depan bahwasanya urean itu menyatakan hukum imbal setimpal dan sejahtera bersama, menuju sejahtera bersama sesuai ukurannya lah. Kali ini saya patut tanda tanya, saya patut tanda tanya, tidakkah kita sedang mengabaikan hajat-hajat leluhur Nusantara, atau memang kita belum tahu persis apa hajat-hajat leluhur Nusantara, dan sedangkan kita ya sekarang tidakkah pula kita sedang melaksanakan hajat-hajat leluhur Amerika umpamanya, atau leluhur Arab Saudi Arabia lah, atau hajat-hajat leluhur umpamanya Jepang dan sebagainya lah. Ini yang patut kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Artinya kita patut mempertanyakan kepada diri kita masing-masing lah. Lalu siapa yang mengurusi ya hajat-hajat leluhur Nusantara ini? Tentunya yang mengurusi ya kaum tertentu, hanya 1-2 orang saja, tidak semua. Karena apa? Tersibukan ya. Kalau istilah yang saya tahu kan ada itu, kalau istilah itu mursyid lah, atau guru tertentu atau guru ketauhidan, semestinya yang melakoni adalah para satria dan brahmana. Saya jawab secara singkat saja pertanyaan saya, lalu saya jawab bahwa yang semestinya melakoni adalah para brahmana dan para kesatria lah. Umatnya, kalau istilah agama itu umat atau istilah kiai atau masyarakatnya, cukup mendukung saja dan mendoakan dan turut andil. Lah kali ini saya akan menyampaikan bahwasanya saya meyakini bangsa ini belum banyak yang tahu mengenai hajat-hajat leluhur Nusantara, dan sehingga belum
tahu persis bagaimana caranya andil, bagaimana cara kita turut serta dalam mewujudkan hajat-hajate leluhur Nusantara. Lah kali ini saya menyampaikan yang bahwasanya malam Minggu besok tanggal 28 malam 29 ya, dalam rangka izinnya itu Hari Sumpah Pemuda, saya akan dalang, akan melakonke nitise Wahyu Ratu Adil atau nitiske Wahyu suci-sucine damar sesongko. Lah, ubur rampe dan sebagainya tentunya saya berani melangkah itu ya, sebagiannya sudah ya mampu saya penuhi dari para subscriber, dari para yang pada andil ke saya. Namun saya ada hal yang wajar dalam sebuah acara ini, hajat leluhur Nusantara. Bagi yang mau meyakini kalau saya dianggap yang neko-neko, saya udah biasa, ibaratnya dicerca, dicela itu adalah hal yang biasa. Tentunya ada pembengkakan pembiayaan yang di luar dugaan, yang semula saya targetkan paling-paling hanya 30, dan selama ini saya 25 juta itu sudah keluar, taruhlah. Namun kasus nyatanya karena saya tidak tahu pembengkakan ekonomi sekarang juga, bahwa sewa gamelan, teratak dan sebagainya, dan lalu penabu, dan lalu sinden, semua itu sudah naik, sehingga boleh di cross check besok, yang akhirnya saya itu memasang teratak juga cukup besar, 12 unit, karena yaitu para sponsor masyarakat yang ingin pula menyaksikan, sponsor suara maksudnya ya, sehingga saya menuruti dari pihak masyarakat, terus aparat desa dan sebagainya, karena meneri pas Hari Sumpah Pemuda dan malam Minggu, mudah-mudahan diberikan cuaca yang bagus. Tentunya pembengkakan ini saya masih open donasi ya, open donasi. Kalau secara fair kekurangannya, dan demi Tuhanku antara 20-an ya, antara 20-an, bisa di cross check, datang ke saya, atau mungkin di antaranya ada yang saya sertakan di sini nota kekurangan lah, taruhlah nota kekurangan yang itu mengenai teratak itu 20.200.000. Jadi ya mungkin andai kata itu saya cancel pun ya bisa tetap berjalan. Namun demi saya di atas panggung itu tidak ada beban pikiran yang macam-macam, karena mohon maaf kemarin sebelum saya ngelakon kayak ini juga saya membuat selamatan ya, selamatan sampai ya beberapa orang bisa ditanyakan tetangga teparo saya, karena saya ingin selamat dan saya minta para calon satria ini kuat dan para brahmananya juga kuat, dan saya menghendaki bangsa ini Nusantara tetap utuh, jangan sampai bubar, dan bisa memuliakan tujuan leluhur Nusantara. Jadi pada prinsipnya saya menyampaikan bahwasanya tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih mulia menurut saya. Secara kacamata lahir batin saya ya, tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih mulia daripada keturutsertaan nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara. Dan andai kata tidak mau turut serta dalam melaksanakan dan mewujudkan hajat-hajate leluhur Nusantara, kita akan saya patut bertanya, yang saya maksud, apakah kita sudah murtad terhadap keluhuran kita? Sekali lagi, kita sudah murtad atau keluarlah cara anunya dari keluhuran kita, dan lalu yang ditinggi-tinggikan sekarang adalah bangsa asing ya. Untuk siapa saja, berapapun jumlahnya, yang jelas andil panjenengan masih saya perlukan dalam rangka mewujudkan malam Minggu besok saya dalam nitiske Wahyu Ratu Adil. Saya rasa demikian. Terima kasih.